Oke, sore Safa. Halo, sore Dita. Gimana nih kabarnya hari ini? Overall baik sih, Dit. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu semester berapa sih sekarang? Oke, aku sekarang semester 4. Berarti sama ya kita ya? Oh iya, Udah sama. semester 4. Oke, nah kesibukannya semester 4 ini ngapain aja? Aku kesibukannya cenderung ikut ini sih, organisasi aja. Jadi aku ikut BEM kan. Terus Ya udah. kegiatan BEM itu kamu mulai ikut BEM itu udah dari semester apa ya? Semester 1 2 atau baru itu? Belum aku ikut BEM itu baru di semester 4 ini. Oh, berarti baru ini ya. Terus sebelum semester sebelumnya itu ikut apa aja? Semester sebelumnya kan kebetulan aku pindahan ya dari Magetan. Nah, jadi waktu di Magetan tuh aku nggak ikut apa-apa, cuman ya ikut panitia biasa sih, kayak panitia oprek gitu loh. Nah, aku baru pindah ke sini, aku baru ikut BEM itu. Oh, pindahan dari Magetan itu gimana maksudnya? Jadi gini, kan aku dulu semester 1, 2, 3 itu di Magetan, di kampus Unesa Magetan, di PSDKU. Nah, habis itu karena prodiku itu ada kendala di akreditasi, maka dari itu prodiku itu digabung ke sini, Unesa Pusat. Jadi jadi ikut di Unesa Pusat sini. Jadi di semester 4 ini dipindah ke sini gitu. Oh, berarti dari PSDKU Magetan ya berarti terus ke sini. Nah, Iya, benar. itu yang ke sini itu kayak semua prodi atau semua jurusan? Enggak. Cuman prodiku aja, cuman informatika doang. Gitu. Jadi tapi yang kesini juga nggak semuanya, nggak semua anak prodi teknik ikut ke sini. Jadi cuman yang mau aja pindah ke sini, sisanya masih ada yang di sana gitu. Berarti yang di sana tinggal beberapa dong ya? Iya, di sana kan dulu 4 kelas. Nah, sekarang dihitung-hitung yang pindah ke sini tuh cuma 1 kelas, yang 3 kelas tuh masih di sana. Terus kenapa kamu mutusin buat kayaknya pindah di Surabaya, kayak ikut pindah ke Surabaya gitu? Kalau dari aku sendiri di Surabaya tuh lebih organisasinya sih, Dit. Aku kan cenderung suka ke organisasi, maka dari itu aku memutuskan pindah ke sini tuh yaitu cari organisasi. Terus mungkin kan karena di sini juga lingkungannya lebih enak juga. Terus buat pelajaran, buat matkul juga di sini cenderung lebih enjoy aja sih. Kalau buat alat-alat kan di sini juga banyak. Lengkap, lebih lengkap di sini gitu ya. Benar. Terus kayak kan tadi pindahan dari Magetan terus ke Surabaya, kayak ada nggak sih kayak ada nggak enaknya gitu di Surabaya, atau kayak oh malah lebih enak di Surabaya daripada di Magetan? Tentunya nggak enak di sini, panas ya. Iya. Iya sih, itu kayak panas banget ya. Oh, benar. Nah, ya udah itu kalau di Magetan kan dingin, di sini panas, tapi untuk pembelajarannya lebih enaknya lebih di sini. Gitu. Nah, itu kan ada berapa? Tadi kan satu kelas ke sini, terus 3 kelasnya di sana. Itu kayak emang satu kelas yang dulu teman satu kelasmu, apa kayak random aja gitu, kayak dari semua kelas? Oh, berarti random. Dari 4 kelas itu yang mau pindah ke Surabaya siapa aja. Kenapa kok yang diambil itu cuma satu kelas? Kenapa kayak nggak semuanya kesini gitu kan? Ke tadi kan gara-gara kayak akreditasi gitu ya kan? Soalnya yang mau, jadi itu kan nggak diwajibkan untuk berapa anak. Jadi siapa yang mau ya udah itu yang pindah. Jadi nggak ditentuin siapanya gitu. Jadi yang mau cuma 45 anak kebetulan yang mau pindah ke sini. Jadi ya udah itu. Tadi prodi apa? Teknik informatika. Dulunya kamu ini apa, SMA-nya itu SMA atau SMK? Aku dulu SMA. Terus kenapa kok kepikiran buat teknik informatika? Kan kayak cukup sulit ya kalau menurutku, apalagi cewek gitu. Iya, sebenarnya dulu itu aku lebih cenderung ke kesehatan ya, Dit. Jadi dari semuanya yang aku ambil, mulai dari eligible dan semuanya sampai ke mandiri, itu semuanya prodinya kesehatan semua. Dan satu yang enggak itu cuma teknik informatika doang, dan itu di pilihan kedua. Itu apa? UTBK berarti? Mandiri. Aku
yang ini mandiri, terus yang keterima ya udah itu teknik informatika. Dan sebenarnya itu apa ya, nggak ngasal sih, cuman dari aku sendiri kan ada sedikit bakat di jurusan IT kan. Nah jadi ya udah aku memutuskan buat teknik informatika gitu. Oh, apa kamu kayak suka ngedit kan? Benar, Suka iya, ngedit. heeh. Nah, kalau di organisasi jadi PDD nggak? Enggak sih, Oh, enggak. alhamdulillahnya. Oke. Kalau apa dulu itu waktu ikut organisasi semester 4 udah kayak di planning atau kayak kebetulan ada teman yang ngajak atau gimana? Untuk ikut organisasinya, dari aku sendiri sih. Kalau aku kebetulan aku pindah ke Surabaya nih, ya udah aku memutuskan buat ikut organisasi aja gitu. Emang yang aku cari organisasinya. Oh, berarti pas kesini itu berarti kamu posisinya belum oprek ya organisasinya itu? Belum, sudah. Oh, udah. Oh, berarti maaf, berarti yang apa anak-anak PSDKU bisa daftar yang bisa. Nah waktu itu kebetulan bareng di PSDKU sana sama di di apa namanya Ketintang di Unesa sini itu juga sama-sama oprek buka apa namanya open ini yang BEM ini. Oh gitu. Akhirnya aku yang ikut yang pusat. Nah apa kegiatannya kalau di BEM itu akhir-akhir ini ngapain sih, kayak apa ya, seru atau enggak, kayak misal ada yang enggak cocok lah atau apa, kayak fine-fine aja? Kalau dari aku sendiri fine-fine aja sih. Untuk tugas-tugasnya juga ya mungkin aku di bulan ini udah megang berapa ya, 4 mau megang 4 apa namanya kepanitiaan. Dan menurut aku masih fine-fine aja kok. Kebanyakan apa kegiatannya kalau di BEM FT? Kalau dari BEM FT yang pertama tuh kemarin ada coaching PKM, kepanitiaan itu. Terus habis itu yang terakhir sendiri tuh barusan kemarin malam itu aku baru stuba. Oh, stuba. Ya, sekalian makrab gitu. Stubanya orangnya kesini atau kamu yang keluar? Dari BEM FT ke Unesa Semarang, ke UNES Semarang, sorry. Itu kegiatannya ngapain aja kalau studi banding? Ya, studi banding kemarin kita sharing mengenai gimana BEM-nya kita dengan BEM-nya sana, sharing session. Habis itu kita kita habis itu sekalian makrab juga nih. Ya, jadi sekalian ke apa namanya sewa villa di situ, sekalian makrab di situ. Gitu. Jadi selama 2 hari di sana. Berarti 2 hari di Semarang gitu? Iya, benar. Nah kalau makrab itu kegiatannya apa sih? Soalnya aku lihat kalau di TikTok ya biasanya kayak makrab tuh seru kan ya, kayak kegiatan. Itu ngapain aja? Iya, jadi makrab kita kemarin itu dimulai dari apa namanya malam keakraban itu. Kita sharing mengenai organisasi kita. Habis itu dilanjutkan dengan istirahat. Untuk paginya kita ada senam, terus ada game kayak gitu, terus sarapan bareng. Berarti kalau makrab itu juga kesusun kepanitiaan juga? Iya, ada kepanitiaannya juga. Itu kalau makrab sama stuba kan ini kan apa ya, jadi satu gitu ya. Nah panitianya itu sama apa beda atau double gitu? Kalau kemarin itu kan gabungan dari Departemen Dagri sama Departemen Negeri. Nah itu proker gabungan, dimana yang kepanitiaannya itu ada sebenarnya satu sih, cuman yang ada 2 itu di bagian makrab sama di stubanya itu cuman beda ini. Di makrabnya ada perlengkapan sama si acara, udah itu doang. Kalau keseluruhannya kayak humas itu masih jadi satu. Oh, berarti kayak yang ngedouble, ada yang double ada yang enggak gitu. Ngedoublenya cuma 2 divisi doang. Oke, kamu ini kedapatan ini enggak kayak apa sih yang buat ngurusin? Iya, aku kebetulan ditunjuk jadi humas. Humas gimana nih kalau kesah jadi humas sebenarnya? Alhamdulillah enak-enak aja sih kalau humas, untungnya di humas ya. Cuman kalau apa namanya kemarin tuh cuman ya udah buat BCA doang, ingetin pesertanya, suruh apa namanya konfirmasi segera. Udah sih, humas cuman gitu doang. Aku penasaran kalau stuba sama makrab ya kemarin itu tetap ada kayak
dosen yang apa ya Kayak kayak ikut gitu? enggak sih, kalau aku kemarin enggak ada. Oh jadi nggak ada sama Enggak sekali? ada, dari cuman keberangkatan dari apa namanya anak-anak teman-teman dan Oh. remaja. Terus itu tapi tetap ada perizinannya kan, Ada. cuman nggak ikut, nggak ada Nggak ikut. Mm-mm. Oh gitu. Terus eh, ada kendala nggak selama stuba kemarin? Kebetulan ada ya di bagian villa sama base-nya. Kenapa villanya sama bisnis? Gini, jadi pertama tuh di base-nya itu yang ya mungkin salah vendor ya. Jadi waktu mau pulang ke Surabaya itu ada kendala di masalah mesinnya, di akinya. Udah jadi mogok di situ. Habis itu untuk masalah villanya kita parkir tempat kita parkir base ke villanya itu jaraknya jauh banget, hampir ada 1 kilo. Itu berarti Jalan, iya kita Wah. jalan, dan jalannya itu nggak yang landai, nanjak. Itu apa kayak villanya kayak di apa ya? Kayak di gunung gitu maksudnya, yang dataran tinggi? Iya, kebetulan villanya kayak di dataran tinggi gitu. Ya, kita perlu jalan di area parkir ke villanya. Villanya. Oh, padahal barang-barang juga banyak ya di Banyak banget. Terus ini udah berapa hari di sana villanya? Kalau villanya cuma semalam doang, tapi kita dari kumpul di kampusnya itu udah dari tanggal 1, tapi keberangkatannya itu jam 1, jadi masuknya tanggal 2. Tanggal 2. Pulangnya di tanggal 3 sore. Oh berarti dari sini malam, terus dari sana ke sini sore gitu. Sore, Berarti nyampe sini hari apa itu berarti? baru kemarin tanggal 3 nyampe sini di jam 1, soalnya yaitu masih mogok lagi base-nya di rest area Ngawi. Wah, berarti mogok 2 kali. Mogok 2 kali sebelum pulang di sini, habis check out villa itu di jam 11, terus baru bisa di jam 2 siang. Itu baru bisa, terus akhirnya kita perjalanan pulang. Terus di jam berapa kemarin? Jam 8 kalau nggak salah itu kita di rest area Ngawi itu terkendala akinya lagi mogok. Oh, berarti nyampe sini jam 1 Malam. jam 1 siang apa Mak? Jam 1 malam. Oh berarti kayak minggu sebelum pagi gitu ya? Oh, lama juga ya berarti ya, jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, nah Itu sih. ada kendala nggak sih, kayak kamu kan ikut BEM, terus dulu kan walaupun ikut kepanitiaan kayak sibuknya itu apa ya, kayak sibuk banget nggak sih? Iya sih, udah ngerasain gimana kalau ikut organisasi itu pastinya terkendala di tugas ya, tugas mata kuliahnya itu. Jadi ya apa namanya, aku ngerasa kalau misalkan ikut organisasi ini tugas-tugasku jadi ngaruh juga gitu loh. Terkendalanya di tugas. Kalau gitu. tugas kayak anak teknik informatika itu kebanyakan kayak ngapain nih tugasnya? Kebanyakan ini sih, yaitu ngoding buat web, bikin aplikasi kayak gitu. Kalau anak TI sendiri overall bukunya nggak kepake ya. Kenapa? Kita pasti bawanya itu bawa laptop. Jadi ya udah, tugas-tugas kita di laptop semua kayak gitu. Jadi kayak nulis materi gitu jarang ya, jadi kayak Langsung ini praktek dia langsung di laptop aja. Ada culture shock nggak waktu pertama kali masuk prodi Tech4 ini? Pastinya ada sih. Kenapa? Ini kan aku dari SMA kan apa ya, nggak ada materi ngoding, nggak ada pelajaran coding kan. Nah aku berpikir waktu itu kayak nggak ada ngoding nih, maksudnya dari aku sendiri kayak aku bisa IT, tapi kan nggak kepikiran di waktu itu kan ada ngoding, nggak tahu ngoding tuh gimana, kayak cuman ya udah ngoding kayak biasa aja. Wah, waktu pertama kali ada matkul ngoding kayak bener-bener ini apa gitu, bener-bener shock bangetnya di situ sih. Susah gitu loh kalau nggak dari nol, kita masih belum apa ya,
terbiasa. Kita kan baru pertama kali tuh Hmm. dapat apa namanya tahu coding tuh gimana. Kalau kita nggak tahu rumus dasarnya susah sih. Oh, itu ada rumusnya. Iya, tetap ada dong. Itu gimana sih, kayak apa ya? Karena aku juga awam banget ya. Aku juga kayak nggak tahu, maksudnya kayak nggak tahu ngoding itu apa ya, sama kayak IT, kayak orang-orang itu. Nah, itu rumusnya itu kayak bentuknya itu apa? Jadi kalau dari coding tuh apa ya? Ya udah ada kayak apa ya? Yang apa, materi kayak ada bukunya kah, atau Kalau bukunya materi tuh ada sebenarnya, cuman kita terbiasa tuh langsung dipraktekin. Oh, ya udah kalau orang-orang biasanya kalau apa ngejek tuh yang ditulis tuh huruf warna-warni. Jadi kalau huruf warna-warni itu kan di anak-anak IT itu kan yaitu codingnya itu hurufnya kan warna-warni kayak gitu. Oh iya ya. Jadi, udah. Dan dulu tuh aku sebenarnya nggak mau apa namanya kuliah yang ada matematikanya. Nah ternyata di teknik informatika itu nggak bisa jauh-jauh dari matematika. Oh iya. Iya. Pengaplikasiannya ke matematikanya tuh gimana? Juga ada juga kayak aku juga belajar kalkulus tuh juga ada di teknik informatika gitu. Banyak banget pokoknya, setiap semester pasti ada matematikanya. Padahal aku menghindari itu dulu sebenarnya. Malah sekarang kayak jalan beriringan terus ya. Ada kendala nggak tapi waktu yang coding itu kan, tapi kayak atau kayak ngerasa sulit tapi kayak masih bisa diatasi atau ya benar. Kalau aku udah ada merasa sulit, bahkan udah ada perasaan dimana aku salah jurusan gitu. Dan tapi alhamdulillah masih apa namanya masih bisa diatasi, ya masih bisa diikutin lah matkulnya. Kalau dari segi teman-temannya gimana kalau di sini? Alhamdulillah enak sih. Kalau teknik informatika tuh cewek cowoknya kayak banyak nggak sih, maksudnya kalau teknik kan biasanya kayak cowok semua. Benar. Di kelasku itu ceweknya cuma 8 doang, sisanya itu cowok. Dan satu kelas, sedangkan itu satu kelas 45 anak. Hah? 45 anak, 8 anak cewek? Nah itu sisanya udah cowok semua tuh. Kebalikannya di FIP ya sebenarnya. Banyakan ceweknya ya. Kalau di Magetan dulu masih 10, 11, 12 ceweknya, sisanya itu juga cowok semua. Gitu. Tapi sedari pindah dari Magetan ke sini, ceweknya malah tinggal 8 doang. Oh, berarti yang sekelas sama kamu ini kayak anak Magetan semua atau? Iya, benar. Anak Magetan semua. Anak Magetan semua. Berarti nggak dicampur kayak yang dulu di sini? Enggak. Pindah dari Magetan semua. Oh ya, sebelum ini kita lanjut dulu, ini kan kita mau sesi konseling ya. Terus nanti apa ya? Aku harapnya kamu juga bisa cerita masalah yang udah kita mungkin bicarain kemarin sedikit-sedikit, itu bisa kamu ungkapkan lah, kayak bebas kok di sini juga. Yang tahu itu cuma kita berdua, karena juga pasti ada etika dari aku, terus juga etika dari proses konseling ini sendiri. Terus juga abis ini dari kamu tujuannya apa nih, setelah sesi ini kamu ingin mencapai sesuatu itu apa, untuk merubah apa atau ke yang lebih apa? Ya, jadi tujuanku untuk konseling ini aku bisa merubah diri aku kayak menjadi yang lebih baik lagi, dimana apa ya, selama perkuliahan ini kan aku terkendala di bagian terkendala tugas-tugasku kayak gitu-gitu. Nah aku berharapnya di sini aku bisa merubah diri aku untuk gimana caranya biar semuanya itu aku bisa bagi waktu lah, mana di organisasi itu bisa memilah-milah di mana waktunya untuk berorganisasi, di mana untuk waktunya untuk kuliah
bisa membagi waktu sih. Oke. Nah, ini semoga setelah ini kita juga bisa mencapai hal yang kamu inginkan ya. Nah, sebelumnya ini aku ada form buat istilahnya kayak bisa diisi data diri, habis itu tanda tangan. Nah, ini tuh kayak membuktikan kalau memang kamu bersedia untuk sesi konseling sama aku, terus tanpa ada paksaan, dan juga pastinya yang kita bicarakan hari ini itu dirahasiakan. Oke, ini bisa diisi Oh sekarang? iya, bisa di sekarang aja. Oke. Ini tanda tangan di sini. Boleh ya. Sudah. Ini jam Oke, nah sebelumnya kemarin kan kamu juga cerita ya kalau dari kamu mulai semester ini ya buat join organisasi, banyak kegiatan, terus juga tugas-tugas kadang ini jadi malah menunda tugasnya itu ya. Nah itu kira-kira apa mungkin bisa jelasin kayak di situasi apa yang kalau kamu tuh kayak ngerasa malas ngerjain tugas atau kayak ngerasa capek gitu? Iya, sebenarnya kalau ketika aku merasa capek tuh dimana organisasiku itu, oh gini, aku di semester 4 ini join di 2 organisasi. Oh, di organisasi. Yang pertama BEM, tapi yang kedua ini aku lebih diamanahi dan ditunjuk aja. Jadi di masjid dulu FT itu punya musola kan. Di situ di sekarang ini diresmikan untuk dijadikan masjid. Nah, tentunya di situ butuh kepanitiaan juga kan untuk mengurus masjid. Nah, aku ditunjuk sama guruku untuk diamanahi menjadi diamanahi menjadi wakoor masjid, ngurus masjid itu. Nah, waktu itu aku kebetulan banyak tugas ya, sebelum UTS ya baru semester 4 itu. Terus aku juga udah join organisasi, terus diamanahi juga jadi wakoor masjid itu, dimana yang kebetulan di sebelum bulan puasa kan ditunjuknya. Nah, otomatis kita di bulan puasa itu kan mestinya banyak ya kegiatan. Nah, kita setiap sore itu ke masjid untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Belum itu nanti kalau ada tugas kuliah selama kuliah. Nah, jadi terkendalanya di situ. Jadi belum ada tugas organisasi, terus menjalankan juga sebagai anggota di Remas Masjid, terus juga ada tugas juga di kuliahan. Nah, kebetulan waktu itu ada tugas untuk membuat website. Nah, tapi aku terkendalanya karena yaitu tadi aku mulai dari sore kayak gitu udah di masjid. Belum nanti kalau aku di di organisasi juga ada kepanitiaan kayak gitu. Jadi aku pernah nih di dalam satu hari itu mulai dari pagi itu aku kepanitiaan di organisasi BEM. Terus bagi waktu lagi untuk sorenya join di ngurus masjid itu.
Nah aku terkendalanya lebih ke matkulku aja sih. Berarti kayak pas waktu itu tuh dari pagi sampai malam mungkin organisasi terus ya, jadi kayak tugas juga matkulnya itu mungkin kehalang. Benar. Nah itu padahal posisinya waktu puasa ya kemarin. Iya. Itu kayak Pas ngerasa drop nggak sampai di badan, ngerasa drop di badan nggak? iya. Capeknya kerasa banget, dan dimana aku waktu akhir-akhir itu sakit sih, sampai sakit sampai juga. sakit juga. Nah kalau waktu apa tadi tugas website ya, nah itu kalau kebanyakan tugas-tugas tuh individu apa kelompok sih? Kebetulan sebelum UTS itu tugas-tugas banyak yang individu. Jadi kayak ngerjain sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Dan aku apa ya, masih kurang lah waktuku untuk difokus di apa namanya di kuliah itu, masih fokusnya ke hal lain kayak gitu. Tapi kamu ada ngerasa di posisi apa ya, kayak pas kamu sebelum join, kayak ngerasa perbedaan sebelum sama setelah join organisasi? Kalau misal kamu capek atau haus nggak apa-apa kok sambil minum. Oh iya, Iya, aman. Oke. Gimana tadi? Ini ada perbedaan nggak yang kayak setelah join sama sebelum join itu kayak apa join organisasi? Kalau sebelum join itu apa ya, tentunya aku masih bisa untuk fokus ke kuliahku, ke mata kuliahku, lebih kayak masih deadline-nya masih aku bisa ngerjainnya tuh sebelum deadline gitu loh, udah dikumpulin dan lain sebagainya. Tapi ketika aku join organisasi, yaitu tadi aku lebih cenderung ke ikut organisasiku, dan tapi untuk kuliahku sendiri aku lebih kayak teledor. Teledor. Jadi masih banyak matkul-matkul atau tugas dari dosen-dosen itu yang kehalang kayak gitu. Jadi gimana, nggak apa-apa lanjut. Tapi itu aku udah ngerasain di semester 3, dari semester 3. Kenapa di semester 3-nya? Ya udah ngerasa kalau apa namanya, aku banyak tugas yang telat gitu loh. Jadi kayak kalau keluar deadline gitu ya. Tapi masih bisa teratasi. Tapi kalau di semester 4 ini kayak lebih Susah. lebih susah lagi. Kira-kira apa ya, kalau dari kamu sendiri yang merasakan itu kayak di situasi yang selain mungkin karena sibuk BEM tadi ya, apalagi kalau BEM kan kegiatannya weekend. Nah weekend itu kan jadi nggak bisa istirahat. Terus ada nggak sih kayak apa faktor lain selain apa kegiatan BEM itu tadi yang membuat kayak matkul itu jadi berantakan, terus tugas juga kan jadi kita banyak menunda ya gitu. Kalau dari aku sendiri untuk sejauh ini yang buat aku jadi menunda-nunda pekerjaan ya karena itu tadi organisasi BEM. Enggak organisasi BEM doang sih, ya itu tadi yang salah satunya remas juga kan juga menguras energi ya. Terus akhirnya aku menjadikan capek, terus kayak akhirnya aku kayak ngerasa tugas ini masih bisa nih dikerjain besok kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, itu yang buat aku menunda-nunda pekerjaan dari organisasi doang. Jadi kayak dari organisasi terus malah berpikir kayak mungkin bisa besok nih, ya. Tapi kalau dari segi tugasnya anak teknik informatika nih, kayak model tugasnya itu paling apa ya, kayak paling mepet tuh bisa dikerjain berapa lama sih? Kalau aku ya kan anak FIP, paling itu kita paling kayak istilahnya ngebut banget itu sehari. Nah kalau anak teknik itu bisa nggak sih ngejar tugas sehari itu? Kalau ini tergantung tugasnya dulu nih. Kalau misalkan kayak buat aplikasi, buat website, nggak mungkin dikerjain selama 1 hari doang. Nah mungkin kalau yang deadline-nya 1 sampai 3 harian itu ya tugas-tugas kayak laporan, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan kayak buat website itu kebanyakan sih project ya. Dan itu dikerjakan selama mulai awal semester sampai UTS. Berarti itu project besar. Dan itu kadang individu kan.
Nah tapi kita kan setiap minggunya itu kan ada apa namanya matkul ya, dimana yang dimana waktu matkul itu dikasih beberapa tugas, beberapa poin yang harus diselesaikan dalam satu minggu itu. Nah terus nanti di minggu selanjutnya itu dikasih lagi yang harus dikerjain di dalam aplikasi itu ada apa aja kayak gitu. Berarti kayak lebih ini ya, satu proyek besar tapi setiap minggu matkul tuh ada progres. Benar, harus ada progresnya kayak gitu. Kalau di semester 4 ini kayak yang apa ya, istilahnya tugas yang bebannya paling berat itu gimana Di semester 4 ini kebetulan aku di semester 4 ini kan ada Metropen dan juga RPL. Nah dimana dua matkul ini yaitu yang satu bikin alat, yang satunya bikin aplikasi. Alat itu alat kayak dalam bentuk online apa kayak ada fisiknya? Nanti ada fisiknya, cuman gitu. sejauh ini masih kita merancang dulu kan. Nah yang buat aku apa namanya kayak susah yaitu kayak Metropen sama RPL itu. Kalau RPL itu berarti bentuknya apa, kayak rancangannya juga dalam lembaran atau apa? Kan kalau RPL itu nanti apa ya, aplikasi, kita bikin aplikasi. Jadi nah dari situ kan banyak tugas yang istilahnya apa ya, kayak proyek besar, tapi kamu kalau menundanya itu kan pasti juga banyak tugas-tugas lain kan yang mepet deadline-nya. Nah itu tuh biasanya kamu ngerjainnya, ada nggak sih ngerjain yang mana dulu atau kayak malah kayak capek kayak ya udahlah gitu? Pernah sih aku kayak rasa capek, abis itu ya udahlah dikerjain, aku istirahat dulu nih, nanti sejam 2 jam aku ngerjain gitu. Ada saatnya dimana aku waktu itu malah ya udah aku kayak ngerasa udahlah nanti aja ngerjainnya, dan akhirnya aku di situ telat ngumpulin satu tugas kayak gitu. Kalau dari teman-teman juga ada nggak sih yang mungkin kayak yang nggak mau ngerjain bareng, kayak istilahnya mendukung gitu, atau malah sendiri-sendiri gitu? Kalau dari teman-teman sendiri ada, cuma sekedar kayak ngingetin kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak jangan lupa tugas ini gitu. Iya. Nah kalau apa ya, kalau dulu itu misal di semester 3 atau 2 kan masih kepanitiaan yang mungkin kalau organisasi itu belum terikat banget gitu. Nah kalau kamu di situasi yang sama di semester 3 kemarin itu kayak mentok-mentoknya itu di apa kalau kamu sampai menunda tugas itu? Maksudnya menunda tugas yang waktu semester 3 kemarin, kayak adakah yang sampai menunda tugas banget begitu? Kalau di semester 3 masih teratasi semua ya, alhamdulillahnya. Masih ngumpulin sebelum deadline juga, tapi di semester 4 ini sih yang kebanyakan apa namanya molor-molor untuk ngerjain tugasnya gitu. Kalau sekarang itu kalau molor itu biasanya kayak ada teguran nggak sih, kayak dari dosennya? Enggak sih, enggak ada. Cuman dari dosennya juga udah ngingetin ke PJ, cuman ya kembali lagi ke mahasiswanya kan. Terus kamu ngerasanya gimana waktu kayak akhirnya kan oke, kamu menunda tugas, terus abis itu kayak kamu jadi telat nih ngerjainnya, terus malah banyak yang ketumpuk, kayak ngerasanya jadi gimana? Jadi nyesel sih ya, karena ya tugas itu kan juga apa ya, nantinya kan pengaruh ke nilai juga tentunya pastinya. Nah ya udah, jadi aku waktu itu tahu kalau misalkan aku belum ngumpulin satu tugas, itu kerasa banget sih nyeselnya. Itu waktu itu pas tugas apa? Waktu itu tugasnya ini ngoding dimana bikin sebuah kayak grafik gitu. Bikin grafik kayak gitu. Nah itu aku belum ngumpulin tugas itu. Kalau
kalau ngoding itu apa? Karena kamu mikirnya mungkin menurutmu ngoding itu gampang terus kamu akhirnya nggak mengerjakan atau gimana waktu itu? Sih aku menunda waktu itu karena aku belum yang terlalu paham ini mau bagaimana prosesnya, maksudnya belum tahu yang detail tugasnya itu gimana kayak gitu. Jadi kak, oh ya udah nanti dulu, nanti tak tanya temanku gimana, habis itu akhirnya lupa kayak gitu. Jadi lebih ke karena tugas itu kita nggak tahu stepnya, terus Belum karena tahu. kemungkinan ya sulit itu tadi ya. Iya benar. Oke. Nah dari situ kamu ini enggak sih apa, kan tadi kan karena ada teman yang ngingetin atau apa, itu kayak kan juga udah sempat ngerasa nyesel ya, kenapa kok apa ya, kayak kemungkinan hal itu tuh juga terulang lagi gitu. Iya sih, apa ya, tapi dari akunya sendiri kayak masih ngerasa ya aku pengen berubah, cuman karena mungkin dari ikut organisasi dan sebagainya, jadi kayak ngerasa capek terusnya itu ada. Nah maka dari itu, untuk ngerjain tugasnya itu masih banyak yang molor, terus dari teman-teman juga kayak udah ngingetin juga, tapi kalau dari akunya masih capek ya aku belum bisa ngerjain kayak gitu. Tapi keren loh, kamu kan udah apa ya, istilahnya kayak udah mau pengen itu kayak oh enggak dulu kayak mau berubah gitu kan dari kamunya sebenarnya, cuman ya karena beberapa situasi itu tadi, misal kamu capek itu kayak susah lagi gitu ya, kayak istilahnya mulai lagi gitu. Nah kamu ngerasa kayak apa ya, dari apa menunda itu ngerasa yang dampak yang paling kelihatan deh dari menunda tugas itu, kayak selain kayak tugas jadi banyak yang numpuk ya gitu, atau dampaknya itu lebih ke kayak pernah sampai ngedampak ke nilai kamu gitu? Dampaknya kalau untuk saat ini ya itu sih, kebanyakan tugasnya itu aku nunda-nunda. Kalau untuk masalah nilai belum tahu ya nantinya, soalnya ini kan baru di semester 4 ini. Oh gitu. Berarti emang mulainya kamu kayak merasa parah untuk menunda tugas itu semester ini? Iya, gitu semester ini gitu. Oke. Kalau di semester 3 kemarin masih bisa mengikuti. Nah alhamdulillahnya nilainya juga masih baik gitu. Nah kira-kira apa sih yang menjadikan alasan kamu itu kayak ada kepikiran kalau kamu tuh sebenarnya kayak mau merubah kebiasaan itu gitu? Ya itu nanti kan aku di sini udah semester 4 ya. Nah semester 4 ya tahu kalau semakin lama itu tugasnya semakin parah. Tapi kalau misalkan aku nggak ada niatan untuk berubah dan tugasnya tahu untuk tugasnya itu semakin parah, tapi kalau dari akunya nggak mau berubah-ubah kan nantinya juga pengaruhnya ke nilai juga nanti gitu. Terus itu nanti kan juga apa namanya, pengaruh untuk di semester depannya kayak gitu. Jadi nanti malah susah untuk, maksudnya kalau misalkan nilai kita di akhir IPK jebloknya turunnya banyak, nanti kita untuk di semester 5, semester 6-nya kita untuk mencapai ke nilai yang tinggi lagi kan semakin sulit. Iya kayak gitu. Oke. Sebenarnya aku juga setuju sih sama pemikiran kamu, kayak pemikiranmu juga sudah kayak oke, kayak tertata sebenarnya, cuman karena memang di situasi yang nggak tahu kita kapan munculnya itu tadi ya, kayak sibuk terus banyak kegiatan juga kayak gitu. Nah kamu tadi bilang kalau semester 3 itu kan masih teratasi gitu ya, emang kalau perbedaan sibuknya semester 3 sama 4 itu apa sih yang menyebabkan dampaknya juga beda? Iya. Kalau di semester 3 kan aku join organisasinya itu cuman organisasi yang bukanya itu cuman oprek kayak pendaftaran kayak gitu, enggak yang terikat kayak gitu kan. Nah itu kan cuman selesai 1, 2, 3 hari kayak gitu doang. Nah terus habis itu kalau di semester 4 ini kan terikat ya, terikat sama univ, terikat sama fakultas, terus juga apa namanya,
ya udah itu yang pekerjaannya itu beda gitu loh. Bisa kalau di organ kepanitiaan saat ini kan kita harus menyiapkan itu jauh-jauh hari, bisa hampir 2 minggu, 1 minggu kayak gitu. Kalau dulu kan ya 1, 2, 3 hari udah selesai kayak gitu. Jadi masih banyak yang bisa disambi gitu ya kalau dulu. Oke, nah kalau dari ini kan tadi kamu juga udah kayak pengen ya mau kayak nggak mau nunda-nunda tugas lagi gitu. Nah dari kamu sendiri ada nggak kamu pernah nyoba untuk apa ya, waktu sibuk juga itu kamu juga mengusahakan untuk kerjain tugas gitu? Pernah kok, pernah juga. Aku udah bener matkul dari pagi sampai sore, habis itu aku masih ada tanggungan untuk beberapa tugas yang belum selesai, dimana aku di situ juga akhirnya ngerjain tugasku itu. Tapi balik lagi, aku di situ udah kayak merasa capek ya, terus ya udah aku istirahat dulu, habis itu aku ngerjain lagi. Tapi waktu itu masih deadline-nya masih panjang juga, nggak yang panjang masih 2-3 hari enggak sih, cuman kurang beberapa jam aja. Kan itu udah lega apa gimana tapi kan waktu itu masih kayak ya itu merasa capek, habis itu oh ya udah istirahat dulu 1-2 jam nanti dikerjain lagi. Tapi ya itu akhirnya ya udah bisa kok, masih teratasi sebelum deadline. Tapi kan hitungannya udah deadline-nya tinggal ngitung jam. Tapi kayak gitu. Masih kayak nggak apa-apa gitu ya. Iya. Ya sebenarnya yang apa ya, kayak yang mendorong kamu buat kayak pengen berubah, kecuali kalau dalam internal kamu kan tadi kayak karena mungkin nanti pengaruhnya ke nilai terus susah naikinnya. Terus kalau ada nggak sih kayak faktor apa ya, eksternal mungkin dari orang tua atau mungkin teman-teman kamu gitu? Kalau dari orang tua pastinya ada ya, pastinya semua orang tua mengharapkan nilai anaknya itu stabil. Kalau nggak setiap semesternya pasti naik kayak gitu. Kalau dari dorongan orang tua sih tentunya ada. Nah itu juga salah satu untuk aku pengen berubah juga gitu. Kalau dari orang tua itu kayak pernah marah nggak waktu kamu kayak kelihatan sibuk banget di organisasi, kayak mereka tuh wanti-wanti gitu? Kalau dari orang tua aku sih enggak ya. Enggak, cuman ya itu pasti support kalau misalkan di organisasi gitu. Kalau marah-marah sih enggak. Jadi kayak mendukung asal kita ya itu tadi ya bisa waktunya itu. Oke, nah dari kamu sendiri semisal apa ya, kan mau ini kayak istilahnya mau menghilangkan, misalnya mengurangi lah menunda-nunda itu tadi, kayak kamu ada target nggak sih mulainya itu kapan, atau kayak kamu pernah istilahnya pernah nyoba tapi kayak males lagi atau apa lagi gitu? Aku pengen berubah sih secepat ini ya, maksudnya kayak untuk saat ini itu aku udah pengen kayak aku udah harus berubah nih gitu. Soalnya di semester 5 itu udah lebih pastinya udah jauh lebih sulit lagi kan. Jadi aku harus udah berubah di semester ini. Oke, jadi semester ini. Jadi kamu pengennya komitmennya itu mulai semester ini biar nggak berdampak ke semester selanjutnya. Iya benar. Nah kamu ini nggak pernah nggak misal mencoba buat kan di sini kamu udah kayak ada tekad gitu ya, dan aku lihat juga udah cukup kuat, dan aku kayak apresiasi karena ya dari itu tadi kayak BEM, terus ada panitia masjid itu tadi, kayak walaupun agak capek tapi kamu juga nggak mengesampingkan tugas kuliah itu tadi juga kan. Nah dari situ kamu sempat ada kepikiran nggak sih sebelum konseling ini dimulai, misalnya kamu ada kepikiran buat istilahnya komitmen untuk mulai itu kan semester ini ya, nah apakah mulai minggu ini atau nyoba kayak hal-hal kecil itu mulai dari kapan? Untuk saat ini sih aku buat kepikirannya jadi kepikiran buat sekarang aja gitu ya. Nah buat ini semisal
ini kan kamu juga udah berkomitmen nih, terus uh, aku mau tahu semisal komitmen buat berubah itu sebesar apa sih, misal kalau di skala 1 sampai 10 deh, di berapa? 9 sih. 9. Oke, berarti ini udah kayak kuat banget ya. Iya, oke. kuat banget. Bagus sih. Soalnya saya juga di semester 4 ini kan kayak apa ya? Ya sulit, di situasi sulit gitu. Iya. Kan banyak yang diiniin, tugas juga banyak gitu. Nah, dari kamu sendiri, kamu ada gambaran nggak kalau setelah ini tuh kayak apa sih yang harus aku lakukan dalam step pertama gitu? Pastinya misalkan ada tugas lagi, ya aku secepat mungkin harus udah ngerjain 1, 2, 3 hari sebelum deadline itu udah harus selesai kayak gitu. Terus aku lebih bisa membagi waktu di mana nanti organisasi, di mana mata kuliah, di mana waktu untuk istirahat kayak gitu pengennya. Oke. Nah, sebelum itu apakah kamu juga pernah menerapkan ini itu di apa ya, pas kamu semester 3 yang udah kamu ceritain tadi? Kalau di semester 3 sudah, apalagi udah di dari semester 2 itu udah masih tugas masih tertata, organisasi masih oke. Nah, mulai teredornya di semester 3 dan lebih parahnya di semester 4 kayak gitu. Kalau boleh tahu, kamu ada nggak sih pas waktu semester 3 itu kayak ada tips and trick buat ngerjain tugas gitu? Tips and triknya kalau dari aku ya, semisal nih ada tugas, ya udah mau secapek apapun seharusnya udah langsung dikerjain sih, biar nggak menunda-nunda lagi. Itu pengalamanku di semester 2. Jadi nilai juga oke nantinya. Terus ya udah secapek-capek apapun masih bisa ngerjain tugas sebelum deadline gitu. Nah, pengennya sekarang tuh kayak gitu lagi, tapi balik di posisi itu tuh sulit gitu. Berarti yang ngebuat susah itu karena ya organisasi itu tadi, Iya. terus rasa ini ya capek. Capek. Oke, kalau boleh tahu waktu kamu misal pulang organisasi itu jam berapa? Malam sih Dit. Kayak misalkan jam 11, 12 kayak gitu. Oh, berarti malam banget. Iya, apalagi waktu itu masih di remaja masjid. Itu aku juga pernah pulang di jam 1 malam karena ngurusin, dimintai tolong untuk itu udah akhir-akhir sih, udah mau selesai bulan puasa, dimana kita menghitung keuangan di awal sampai akhir, terus buat surat tugas juga. Berarti banyak ya. Nah, kamu pernah ini nggak kayak istilahnya mengeplan kayak kamu tuh mengerjakan tugas tuh dari apa, kayak sisi deadline-nya atau tingkat kesulitannya? Kalau aku dari deadline-nya sih. Oh, berarti deadline yang paling dekat. Deadline yang paling dekat dulu. Kalau biasanya itu kayak intensitas tugas itu kayak ada nggak sih yang kayak sulit, kamu kayak sulit banget gitu? Ada, itu ada. Nah, ya itu tadi, kalau misalkan diminta di tugas dimana disuruh ngoding. Nah, itu yang paling sulit kalau menurutku ya. Kayak gitu. Kalau laporan tuh aku lebih suka bikin laporan kayak gitu. Kalau ngoding tuh kayak ya udah, gimana kalau kita ngerasa tugas ini sulit nih, jadinya kan kita kayak males juga nih ngerjainnya, apalagi belum nanti ada rasa capek juga kayak gitu. Oh gitu, jadi kayak lebih kamu masih ada kayak struggle di coding itu ya. Nah, semisal ada tugas coding lagi, kamu tuh kayak mentargetkan tugas itu bakal selesai berapa lama? Maksudnya dari awal sampai akhir. Kalau coding kayak misalkan disuruh bikin aplikasi itu paling lama 1 bulan sih. Oh, itu berarti lama banget ya? Iya, soalnya pastinya kan ada progres juga kan setiap minggunya, dan itu progres itu kan juga dikasih dari dosennya juga. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bikin pure dari kita apa gitu ya, pastinya ada yang kurang kayak gitu. Oke.
Oke, nah waktu kamu kayak misal ada coding itu ada kekurangan nggak? Kayak pernah menghadapi hal seperti itu? Ada pastinya, kayak misalkan di akhir gitu, sebelum-sebelumnya bisa nih codingnya, bisa udah bikin, udah jadi aplikasi, tapi dimana waktu kita live coding, dimana itu pasti ada apa namanya, ada ada ngebugnya. Oh. Nah, masih ada kurangnya kayak gitu, pasti ada. Nah itu tuh pas waktu kamu memperbaiki kekurangannya ini, itu mengganggu kayak list tugas yang sebelumnya juga nggak, kayak jadi kayak menunda lagi? Iya, pasti ada, soalnya gimana ya, kalau coding itu misalkan udah di akhir nih, tapi salah satu apa namanya, masih ada salah satu yang salah, itu nanti bisa terpengaruh ke rumus-rumus yang lainnya kayak gitu. Jadi ya udah, dalam satu fungsi tugas, satu apa ya namanya, ya satu coding itu nanti bisa sampai 1, 2, 3 hari untuk memecahkan kesalahannya itu tadi. Gitu. Nah dari sini kamu ada apa kayak plan untuk kan ini kayak tugas yang baru direvisi kan menjadi tugas baru ya. Nah kalau kamu itu memprioritaskan mau memperbaiki tugas yang baru ini dulu, atau mau yang mungkin tugas yang sebelumnya itu udah mau aku kerjain gitu? Kalau dari aku lebih terpengaruh ke deadline sih, dimana deadline-nya itu yang misalkan udah deket, ya itu yang aku kerjain dulu gitu. Tapi misalkan kalau aku udah capek di salah satu tugas ini dan belum menemukan solusi, aku bisa mengerjakan tugas yang lainnya dulu untuk ya hitung-hitung apa namanya, nyicil lah untuk tugas yang lain kayak gitu. Kalau boleh tahu kayak dalam misal ini kita buat skala yang kecil dulu aja ya, kayak 1 minggu. Nah dalam 1 minggu itu berapa banyak tugas yang biasanya kamu hadepin? Dalam 1 minggu itu ada 1 sampai 4 tugas yang aku kerjain gitu. Oke, nah dari 1 sampai 4 tadi kan prioritasnya yang deadline duluan ya berarti. Oke, berarti kamu dari sini aja itu udah kayak misalnya udah ada gambaran gitu loh buat kamu menyelesaikan tugas mana atau struggle yang kamu alami itu. Nah mungkin kalau misalnya kamu lagi capek atau mau ngerjain tugas terus capek atau kehalang organisasi, nah mungkin di situasi kayak gitu lebih apa ya, memprioritaskan ini tugasnya, karena kalau organisasi kan kita juga banyak interaksi sama orang kan, jadi kayak istilahnya kita bisa minta bantuan orang lain. Kalau tugas kamu kan tadi banyak yang individu ya, jadi kayak kamu kan yang jadi kayak nanggung sendiri gitu istilahnya. Nah semisal ini kan tadi 4 tugas, kayak kamu ngebaginya itu gimana, kayak per hari atau kayak minggu sebelumnya, atau kayak mau setiap hari nugas, atau kayak mending 1 minggu 2 tugas dulu deh, atau gimana? Kalau dari aku, dalam kan itu kan tugasnya berarti deadline-nya hitungannya kan dalam 1 minggu. Nah ya udah, dari misalkan tugas ini deadline-nya 2 sampai 3 hari, ya udah aku kerjain itu mungkin di minggu hari kedua, kalau enggak di hari ke-1 kayak gitu. Terus habis itu dan begitu pun untuk tugas-tugas yang lainnya kayak gitu. Jadi ya lebih ke pembagian tugasnya itu. Nah biasanya itu tuh waktu kamu membagi itu kayak kamu angan-angan aja, atau kayak kamu ada notes, atau kayak nandain di kalender gitu? Kalau dari aku lebih ke angan-angan aja sih, aku nggak pernah nulis tugas kayak gitu. Nah mungkin yang dari ini buat susah untuk ini, kamu coba buat dari yang kita kan mengingat-ingat aja kan tadi. Nah itu bisa kamu misal kalau nggak sempet istilahnya ngenandain di kalender, juga bisa kok di notes atau di catatan gitu. Soalnya kan bisa, kalau ingat kan, karena kita kan banyak juga yang mau dipikirkan gitu kan. Nah
gitu bisa buat di notes atau di buku-buku itu, atau mungkin kamu bisa ini kayak pernah nggak kayak minta tolong teman untuk kayak ingetin dong kalau ada tugas ini. Pernah sih, kalau nggak biasanya aku yang tanya di minggu ini tugasnya apa kayak gitu. Oh, oke, berarti kamu sebenarnya udah kayak menemukan solusinya sendiri ya Iya, sebenarnya. Nah, itu juga udah bagus banget sih, karena walaupun kamu ada struggle tapi juga bisa gimana sih cara implementasinya, cuman karena ya situasi itu tadi yang nggak bisa kita kontrol gitu. Iya. Nah, dari sini tadi aku juga kayak sangat mengapresiasi karena kamu juga pengennya berubah itu kayak kuat gitu kesannya. Nah, karena juga mungkin faktor yang serius ya tadi, karena semester 4 ini kan udah jenjangnya kayak serius dan lebih tinggi iya, gitu kan. benar. Nah, mungkin dalam 1 minggu ini kamu udah mau memulai buat menerapkan itu tadi nggak, atau mungkin bulan depan? Pastinya kalau bisa di minggu ini aku sudah bisa menerapkan itu semua sih. Aku udah harus bisa berubah, dimana biar nggak tugas-tugas itu udah nggak mepet deadline ngerjainnya kayak gitu. Oke, berarti mulai dari tugas minggu ini ya. Nah, kalau boleh tahu kayak kemungkinan apa sih tugas yang bakal datang minggu depan gitu? Kalau di minggu depan ini sih, itu tadi di Metopen itu kan kita dimintain bikin alat. Nah, kemungkinan di minggu depan ini kita udah harus ada alat itu dan juga aplikasi. Aplikasi itu juga deadline-nya di minggu depan. Oh, berarti alat yang benar-benar Fisiknya udah harus Oke. ada fisiknya kayak gitu. Nah, ini kamu rencananya nih mau ngerjain kapan kira-kira kalau yang Metopen itu tadi? Udah ada plan sih. Ini hari Senin. Nah, Selasa kalau nggak Rabu. Nah, itu deadline-nya hari Deadline-nya masih minggu depan. Oke. Ada tugas lain mungkin? Kalau untuk minggu ini tugasnya belum ada sih. Oh, belum ada. Berarti Metopen itu tadi ya? Iya, masih Metopen tadi sama aplikasi itu tadi. Oke. Nah, aplikasi sama Metopen itu berarti seperangkat gitu ya? Atau beda? Beda. Oh, beda. Oke. Kenapa kamu memilih buat Metopen dulu nih yang dikerjain besok daripada aplikasinya? Nah, kalau Metopen itu kan apa ya, aku lebih lihat kalau Metopen itu kan ngerancang-rancang kayak gitu, seru aja kayak gitu. Kalau misalkan ARPL ini ya itu tadi ngoding itu lagi, jadi kayak rasa oh ya udah ini nanti dulu aku ngerjain yang RPL dulu, Metopen dulu. Soalnya kalau Metopen ini kan aku juga baru pertama kali ini, terus bikin alat juga, jadi mungkin lebih seru aja untuk ngoding-ngodingnya. Jadi kayak masih excited gitu ya? Excited buat ngerjain. Oke, nah semoga ini kamu ini kan juga udah mulai menyusun buat minggu depan. Nah, mungkin setelah kita konseling nanti atau sesi selanjutnya nanti, mungkin kamu juga bisa list ini kayak dalam 1 bulan itu apa aja sih, apalagi ini mendekati UAS ya, mau Iya, ya benar. mendekati UAS itu apalagi kayak banyak nih tugas yang menunggu. Nah, itu mungkin nanti bisa kamu breakdown lagi di 1 bulan dari per minggu atau per hari juga kayak gitu. Nah, semoga juga di sini kamu benar-benar bisa apa ya menerapkannya ya. Menerapkan mulai besok ya berarti, Iya, Selasa kalau nggak Rabu ya. Oke, nah habis itu mungkin nanti kamu setelah konseling ini juga boleh kok buat kayak cerita-cerita, misalnya ada kendala lagi atau kayak ngerasa kesusahan lagi, itu nggak apa-apa. Terus di sini nanti kita juga ada buat evaluasi ya selama proses konseling ini. Nah, kemudian kamu ada ini nggak kayak kesan nggak setelah kita membicarakan ini tadi? Kalau dari aku kesannya aku pengen cepet-cepet bisa mengatur waktuku dengan baik, terus bisa berubah dengan baik. Udah sih itu aja. Oke, berarti buat menerapkan selanjutnya juga udah siap ya? Aja. Oke, kalau
kalau gitu mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin ada yang bingung lagi nih? Kalau dari aku ya itu sih udah aku ceritain gimana aku untuk saat ini, dan aku minta tolong untuk eh, mungkin diingatkan lagi Oke, gimana ya itu biar nggak nunda-nunda pekerjaan. Terus habis itu jika aku ada apa ya kurangnya atau aku masih sulit gimana, ya bolehlah diingatkan Oke, kayak gitu. boleh. Nanti juga kapanpun kamu mau menghubungi aku juga free buat Oke. kayak misal tanya-tanya bebas kok, Iya, nggak apa-apa. heeh. Mau kayak di luar sesi ini atau mungkin malam pun nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kayak pengen cerita lagi Iya, gitu. boleh. Terus aku juga terima kasih Musafa udah mempercayakan aku buat kayak membantu, dan juga apa ya, semoga aku juga bisa mengurangi kayak kegelisahan kamu terus beban-beban selama ini. Iya, Gitu. aku juga ucapin terima kasih udah jadi pendengarku yang baik, udah ngasih saran ataupun masukan ke aku kayak gitu. Oke, semoga nanti dalam 1 minggu ini planning kamu juga tercapai ya dan sukses. Terus juga Amin. agar kedepannya juga kayak jadi lebih konsisten. Iya, amin. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.